Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, STB televisi digital, dan item-item yang terkait dengannya. Kali ini kita akan mereview salah satu receiver atau STB versi combo yang masuk ke dalam kategori entry level, yaitu Keybox Concord. Harganya sangat terjangkau sekali, hanya di 220-an ribu rupiah saja, walaupun ada yang menjualnya di atas itu. Versi combo artinya ini dapat digunakan untuk parabola dan tentu saja untuk televisi digital. Terkait dengan fiturnya, dapat dilihat pada bagian ini, di mana pada bagian ini kita dapat melihat berbagai macam fitur dan spesifikasi dari Keybox Concord tersebut. Untuk resolusi, baru mendukung Full HD 1080p, jadi tidak mendukung 4K Ultra HD seperti yang tertulis di sini ya. Ini hanya sebagai pemanis saja. Dipastikan ini dapat terkoneksi ke jaringan internet dengan menggunakan USB Wi-Fi dongle. Dalam paket penjualannya yang kita dapatkan adalah seperti yang terlihat, di mana kita mendapatkan user manual ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Lalu kita juga mendapatkan yaitu remote control, ini sudah pasti. Nah, remote controlnya desain adalah seperti yang terlihat, kelengkapan tombol juga adalah seperti itu. Tombolnya terbuat dari karet dan tombolnya ini enak pada saat kita tekan ya. Dan tentunya ini tidak mendukung infrared learning function, jadi tidak bisa kita gunakan sebagai pengganti remote televisi. Jadi ini hanya untuk remote STB-nya saja atau receiver-nya saja. Baterai menggunakan 2 buah baterai AAA, namun dalam paket penjualannya tidak disertakan. Kabel RCA sudah disertakan, namun untuk kabel HDMI belum. Jadi bagi pengguna televisi LED, LCD maupun yang sejenisnya, untuk kabel HDMI-nya dibeli secara terpisah saja. Nah, ini adalah receiver dari Keybox tersebut, ukurannya jumbo ya, besar, di mana pada bagian atasnya terdapat ventilasi udara, jumlahnya cukup banyak. Begitu juga pada posisi bagian samping kanan dan posisi bagian samping kiri, termasuk pada posisi bagian bawahnya. Materialnya terbuat dari besi. Nah, seperti itu. Untuk front panel adalah seperti yang terlihat, tombol-tombolnya cukup lengkap, ada tombol power dan tombol-tombol yang lainnya. Jadi dengan tidak menggunakan remote control pun, maka ini tetap dapat kita operasikan. Nah, ini tutupan ini ya dapat kita buka. Di saat kita buka, maka kita menemukan satu buah port USB. Sementara pada bagian atas ini tidak bisa digunakan, hanya sebagai pemanis saja. Ini biasanya pada STB yang lain atau pada receiver yang lain, ini fungsinya adalah sebagai CA card ya, untuk membaca kartu tayang. Namun ini tidak bisa dipakai karena memang tidak ada alat untuk pembaca kartu tayang tersebut. Nah, kemudian pada posisi bagian belakang adalah seperti yang terlihat, di mana di sini terdapat tombol power. Kemudian untuk opsi ya, untuk arus listriknya ada 2 dengan menggunakan arus AC seperti biasa, atau bisa juga dengan menggunakan adaptor 12 volt. Namun untuk adaptornya harus dibeli secara terpisah. Lalu di sini juga terdapat port RCA untuk televisi tabung, HDMI, dan ada juga port USB-nya. Jadi total kita mendapatkan 2 buah port USB. Dan ini terhubung nanti ke antena parabola, sementara yang satunya lagi ini nanti untuk memasangkan antena UHF atau antena untuk televisi digital. Sekali lagi, ini adalah receiver versi combo entry level, jadi jangan berharap terlalu banyak. Baik, selanjutnya kita akan gali lebih dalam terkait dengan Keybox Concord ini sebagai fungsinya receiver parabola dan juga sebagai penangkap siaran televisi digital. Kualitas gambar dari receiver ini cukup bagus, melebihi ekspektasi saya untuk kategori receiver combo entry level. Dengan resolusi maksimal 1080p Full HD dan dukungan tatanan suara Dolby Audio, membuat sensasi menonton lebih sempurna. Untuk pengaturan suara Dolby Audio, silakan set opsi HDMI audio ke HDMI RAW. Namun jika keluaran audio menggunakan SPDIF port, maka set opsi SPDIF ke Bitstream. Pastikan televisi dan atau perangkat audio yang digunakan mendukung. Sebelum kita mereview lebih jauh, berikut spesifikasi Keybox Concord Combo. Bagi yang mencari receiver combo yang sudah ber-SNI dan memiliki fitur EWS, maka receiver ini bukanlah pilihan yang tepat. Namun demikian, dari segi kualitas dan fitur untuk kelas entry level, receiver ini cukup menjanjikan. Receiver ini telah dilengkapi dengan 2 buah port USB, satu pada posisi bagian depan dan satu lagi di posisi bagian belakang.
Dapat digunakan untuk banyak kebutuhan, seperti untuk memasang USB WiFi dongle, flash disk, dan lainnya. Desain menurut kami biasa saja, bongsor dengan bodi besi, tombol lengkap dengan LED display cukup jelas dan besar, sehingga mudah untuk dilihat, dilengkapi dengan lampu LED indikator untuk lock sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, terdapat di semua sisi, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 26 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 39,8 derajat Celcius. Dengan demikian tidak perlu khawatir STB akan overheat. Namun agar lebih aman, tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin, seperti yang terdapat pada link di pojok kanan atas video ini. Proses booting cukup cepat, dengan tampilan simpel namun tetap eye-catching. Masih tetap melakukan penggalian untuk melihat sedalam apa. Tampilan GUI biasa saja, terkesan sangat sederhana sekali. Informasi yang ditampilkan cukup lengkap untuk DVB S2 parabola, sementara untuk DVB T2 televisi digital tidak dilengkapi dengan informasi bar. Keybox Concord Combo dilengkapi dengan fitur subtitle. Jika saluran yang ditonton mendukung, maka pengguna dapat memilih subtitle yang tersedia. Untuk fitur subtitle ini hanya mendukung DVB subtitle saja, tidak mendukung eksternal subtitle dengan ekstensi SRT. Jadi tentu saja hal ini kabar buruk bagi penggemar film yang diputar melalui hard disk ataupun flash disk. Selain itu juga terdapat fitur audio, yaitu fitur multilingual. Apabila tersedia memungkinkan bagi kita untuk berpindah dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Perpindahan channel untuk parabola dan televisi digital lancar, baik channel free to air maupun yang bukan. Setelah dianiaya oleh tetangganya di rumah pelaku, EPG atau Electronic Program Guide memberikan kemudahan untuk menentukan acara yang ingin ditonton, tersedia untuk selama 6 hari ke depan. Untuk channel tertentu yang sering ditonton maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 8 kelompok. Untuk kelompok favorit ini namanya dapat di-rename sesuai keinginan pengguna. Sementara untuk saluran parabola dan televisi digital juga dapat untuk diurutkan dan namanya juga dapat untuk di-rename. Jika diinginkan, saluran tertentu dapat di-lock sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci yang sudah ditentukan. Meninggal dunia telah dimakamkan di Syair Makkah. Dan juga informasi yang kami peroleh dari Kemenak Sumatera Barat. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Untuk pengaturan lebih lanjut terdapat pada menu Preference, lalu pilih submenu PVR Config. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Nah, untuk fitur record, saluran atau channel TV yang menggunakan protokol CC-CAP, BISCAE, dan lainnya tidak dapat untuk direkam. Hasilnya tetap dalam bentuk teracak. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa, kita pilih bahasa Inggris. Perlu diketahui, juga terdapat pilihan bahasa Indonesia. Pada menu application, terdapat banyak pilihan untuk aplikasi streaming, termasuk online video seperti YouTube. YouTube berjalan lancar, menu pencarian berfungsi normal, sehingga pengguna dapat mencari konten sesuai dengan yang diinginkan. Terdapat ventilasi udara yang sangat banyak sekali, bagian samping kanan dan samping kiri juga terdapat ventilasi udara, termasuk pada posisi bagian bawahnya, dan di posisi bagian bawahnya ini, untuk menggunakan berbagai macam aplikasi IPTV, maka harus memiliki akunnya terlebih dahulu, baik secara berlangganan ataupun trial yang bersifat gratisan. Menariknya, Keybox Concord Combo ini mendukung aplikasi Extreme, di mana tidak semua receiver entry level memilikinya. Untuk itu, silakan untuk berlangganan. Inilah salah satu keunggulan receiver ini, memiliki aplikasi Quran, sehingga bagi umat muslim dapat mendengarkan lantunan ayat-ayat suci yang sangat menyejukkan hati. Menu channel berisikan beberapa submenu pilihan seperti berikut ini. Channel Manager berfungsi untuk manajemen channel, baik untuk channel TV parabola maupun digital. Submenu Channel Setup jarang kita temukan pada receiver atau STB merek lain di kelas entry level ataupun di atasnya. Submenu ini berfungsi untuk menentukan channel TV yang dipilih saat receiver pertama kali dinyalakan. Menu Installation berguna untuk melakukan pencarian saluran dan setup lainnya yang dibutuhkan. Jika ingin melakukan pencarian pada saluran televisi parabola, maka Installation Type diset ke DVB S2, dan sebaliknya untuk televisi digital, maka diset ke DVB T2. Berikut ini pilihan menu untuk masing-masingnya.
Pada DVB T2, walaupun tidak terdapat country Indonesia, maka dapat memilih region manapun. Tidak perlu khawatir, tidak akan mempengaruhi hasil pencarian atau search. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis, sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Namun sayangnya tidak terdapat pilihan acuh untuk update channel secara otomatis. Untuk aktif antena, jika di-on-kan maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt. Pastikan antena yang digunakan mendukung, jika tidak maka sinyal akan zonk atau 0%. Untuk pengaturan secara umum dapat dilakukan pada menu setting, seperti timers, child lock, dead time, Ethernet config, dan lainnya. Silahkan lakukan pengaturan pada submenu Ethernet config, agar dapat terkoneksi ke jaringan lokal ataupun internet, hanya mendukung USB UV dongle dengan chipset MT7601 saja. Jika ingin mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset dengan beberapa pilihan yang tersedia. Submenu atau standby kurang lebih hampir sama dengan fitur sleep, di mana receiver dapat mati secara otomatis sesuai dengan durasi waktu yang dipilih, maksimal adalah 3 jam. Jika menggunakan protokol CC-cam atau lainnya dengan kondisi aktif dan normal, namun saluran masih dalam teracak, maka pilihan checksum dapat diset ke on atau off. Submenu AV adalah untuk pengaturan audio dan video. Untuk audio mendukung Dolby Audio, sementara untuk resolusi mendukung sampai dengan 1080p Full HD. Menu upgrade adalah untuk upgrade firmware. Dapat dilakukan secara offline dengan memilih USB atau card upgrade dan secara online dengan memilih net upgrade. Namun untuk upgrade firmware sampai saat ini belum tersedia. Nah, untuk pilihan USB update serverless dan USB update softcam adalah untuk update protokol CC-cam, BISC, dan lainnya. Menu USB berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar film favorit, audio, dan foto yang tersimpan pada media penyimpanan seperti flash disk dan hard disk. Berikut ini pilihan submenu pada menu preference. Untuk subtitle dan audio pada saluran televisi parabola dan televisi digital, jika tersedia, maka pengguna dapat memilih subtitle dan atau audio pertama dan kedua sesuai dengan yang diinginkan. Pengaturannya terdapat pada submenu First Preferred Subtitle dan Second Preferred Subtitle, lalu pada submenu First Preferred Audio dan Second Preferred Audio. Namun sayangnya tidak terdapat pilihan untuk bahasa Indonesia. Pengaturan lebih lanjut untuk fungsi multimedia dapat dilakukan pada submenu multimedia dengan pilihan-pilihan sebagai berikut. Perlu diketahui Keybox Concord Combo memiliki 2 hidden menu atau menu tersembunyi. Untuk memunculkannya silakan masuk ke menu dengan menekan tombol menu pada remote control. Untuk menampilkan menu tersembunyi yang pertama, yaitu jenis-jenis protokol yang didukung, silakan tekan angka 5 sebanyak 4 kali pada remote control. Adapun protokol yang didukung adalah sebagai berikut. Untuk protokol CC-cam masih tidak stabil dan masih banyak bugs-nya. Terlihat jelas pada satelit tertentu, salah satunya pada satelit ST2 Ku-band. Lebih lanjut akan kita bahas di grup Facebook Cibitek Indonesia Official. Selanjutnya untuk menampilkan menu tersembunyi yang kedua, yaitu patch menu, silakan tekan angka 7 sebanyak 4 kali pada remote control. Adapun patch key yang didukung adalah sebagai berikut. Receiver ini tidak mendukung auto powerful dan auto BISC, harus dimasukkan secara manual. Namun beruntungnya beberapa key sudah diinputkan secara default. Walaupun kelas entry level, bagi penggemar saluran Rusia, kabar baiknya receiver ini mendukung T2MI, dapat membuka saluran pada satelit Yamal 601 C-band dan satelit lainnya dengan format yang sama. Pastikan satelit yang dituju masuk BIM lokasi tempat tinggal masing-masing, sehingga dapat di-lock dengan baik. Namun tidak mendukung multistream, sehingga tidak dapat digunakan untuk melock saluran MyTV di satelit ABS-2 C-band. Tidak hanya multistream, receiver ini juga tidak mendukung HEVC H265, sehingga untuk di VBS2 parabola tidak akan dapat melock transponder HEVC pada satelit Thaicom 68 Ku-band ataupun satelit lainnya, dan juga tidak akan dapat digunakan untuk memutar video ataupun film yang tersimpan pada media penyimpanan dengan format tersebut. Bahkan jika kedepannya untuk DVD T2 televisi digital, jika format HEVC sudah tersedia, dipastikan tidak akan dapat untuk di-lock. Sementara untuk AVS Plus, Keybox Concord mendukung format tersebut, sehingga dapat digunakan untuk melock transponder AVS Plus tersebut seperti yang terdapat di satelit Cinasat 6B dan Cinasat 6D C-band. Sebagai tambahan, sebagai DVB S2 parabola,
Keybox Concord Combo mendukung penggunaan DSEC 1.0 dan DSEC 1.1, sehingga mendukung penggunaan sampai dengan 16 LNB, baik C-band, Q-band, dan S-band. Jika menggunakan posisioner dan aktuator, maka posisioner dapat diatur agar aktuator dapat bergerak secara otomatis sesuai dengan channel dan satelit yang dituju. Pengaturannya terdapat pada motor setting. Keybox Concord Combo termasuk salah satu receiver combo low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 9,1 watt saja dan 0 watt dalam kondisi standby. Jadi aman colokan tidak dicabut saat receiver tidak digunakan. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Receiver ini adalah receiver combo, mendukung banyak protokol dan patch key. Selain itu juga mendukung T2MI dan AVS+. YouTube lancar. Jika memiliki akun Extreme, maka dapat menggunakan aplikasi Extreme IPTV. Bagi umat muslim juga disediakan aplikasi Quran. Sebaiknya menggunakan koneksi internet dengan minimal bandwidth 20 Mbps. Dapat digunakan sebagai media player dan memiliki tuner yang cukup sensitif. Walaupun termasuk kategori entry level dengan protokol CC-cam yang tidak stabil, tidak auto powerful dan auto bis, namun receiver ini masih layak untuk dijadikan sebagai referensi pilihan dengan catatan ekspektasi wajar dan tidak berlebihan. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.